Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah Engkau menyelidiki hati kami. Engkau menguji hati kami. Benarkah kami setia kepadamu Tuhan? Benarkah kami percaya kepadamu? Benarkah kami mengandalkan Engkau di dalam setiap waktu kami? Ketika kami mulai tidak setia, ketika kami tidak mengandalkan Engkau, tegurlah kami. Pimpinlah kami. Arahkan hati kami, supaya kami boleh terus berada di dalam jalan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Roh Kudus kiranya boleh bekerja menolong kami memahami firman-Mu dalam bahasa yang bisa dimengerti, sehingga kami bukan hanya memahami firman-Mu, tapi mengalami Engkau dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kurang keras suaranya. Selamat pagi. Jangan kalah dengan paduan suara tadi ya, Yud sama Siansin ya. Oke, hari ini kita akan sebelumnya, hari ini adalah cukup hari spesial ya, karena istri saya jadi BV itu ya, boleh berdiri. Ya, kemudian ada orang tua saya paling belakang sendiri, di sebelah kanan ada papa mama saya dan mama mertua ya di bagian belakang. Terus anak saya di mana? Yang WL, oh bukan ya, yang WL itu teman saya ya. Anak saya ada di sekolah minggu. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Padang Gurun Tempat Pembelajaran. Seorang yang bernama Paul David Tripp, seorang penulis buku, seorang konselor, seorang pendeta itu ya, penulis buku yang cukup saya suka gitu ya. Jangan dikeluarkan dulu. Paul David Tripp tanggal 19 Oktober 2014 itu adalah hari yang cukup bersejarah bagi beliau karena beliau sedang mengidap penyakit gagal ginjal akut sehingga beliau harus dirawat di rumah sakit Jefferson di Amerika Serikat gitu ya. Nah, penderitaan itu mengajar beliau banyak hal gitu ya, banyak hal yang bisa beliau ajarkan kepada kita di dalam penderitaan, dan salah satunya adalah pelajaran itu dituangkan dalam bukunya yang berjudul Suffering atau Penderitaan. Bagi Bapak Ibu yang mau beli bukunya, mau pinjam bukunya, silakan ada di perpus. Saya cukup diberkati dengan buku dari Paul David Tripp ini. Nah, penderitaan mengajar kita banyak hal gitu ya. Salah satu yang kita bisa belajar dari penderitaan adalah yang akan kita renungkan bersama dari pelajaran di Padang Gurun. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai ke 10. Ulangan 8 ayat 1 sampai ke 10. Kitab Ulangan ada di mana? Ini kelihatan kalau yang baca Alkitabnya bolong-bolong itu kan lama sekali bukanya Ulangan gitu ya. Ulangan 8, Ulangan ada di mana? Sebelum Kejadian, karena ada daftar isi ya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya di ayat yang kedua sampai yang keempat saja ya. Ulangan 8 ayat kedua sampai keempat saja. Ayat yang kedua saya membaca, ayat ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian membaca, dan ayat yang keempat saya membacakannya lagi. Ulangan 8 ayat yang kedua dimulai dari saya. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Amin. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang belum pernah mengalami penderitaan? Semua sudah pernah ya? Kalau belum pernah bisa datang kepada saya akan memberikan penderitaan kepada Bapak Ibu. Setiap kita pasti mengalami penderitaan gitu ya, mau berat, mau ringan. Masalahnya bukan jenis penderitaannya, tetapi respon kita menghadapi penderitaan itu.
Paul David Tripp mengingatkan kita sekali lagi, respon Anda pada situasi-situasi dalam hidup Anda selalu ditentukan apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Ketika hati kita sedang tidak beres, tidak setia, tidak mengandalkan Allah, maka itu akan berdampak kepada respon kita di dalam menghadapi penderitaan. Nah, respon bangsa Israel ketika menghadapi penderitaan juga menunjukkan hatinya dia. Kalau kita melihat di Keluaran, kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, di situ dikatakan Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Tetapi kalau kita melihat seorang rabi Yahudi bernama David Rosenfeld itu mengatakan bahwa bangsa Israel sebenarnya diperbudak itu kira-kira 86 sampai 116 tahun. Cukup lama ya, 100 tahun lebih gitu ya diperbudak di Mesir. Nah, kalau orang sudah lama diperbudak dan orang Israel pada waktu itu sudah cukup nyaman, bisa makan daging, bisa makan roti sampai kenyang di Keluaran 16 ayat yang ketiga. Lama diperbudak, mendapatkan kenyamanan yang luar biasa, mengakibatkan mereka menjadi sombong. Orang yang sudah terlalu lama enak, sudah terlalu lama bekerja keras, merasa diri apa sih? Merasa diri semua itu karena pencapaianku, semua karena usaha kerasku. Tuhan nggak ada urusannya sama aku. Orang yang sudah terlalu lama bekerja keras, terlalu lama menikmati kenyamanan, akhirnya menjadi sombong. Makanya tidak heran kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat yang kedua, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka disuruh oleh Tuhan berkemah di tempat yang di depan Baal Zephon, itu di tepi laut Teberau. Ketika mereka berada di situ, mereka berkemah di depannya di tepi laut Teberau, datanglah pasukan Firaun mengejar mereka. Coba kita bayangkan jadi mereka ya, jadi orang Israel. Lagi kemah di tepi laut, di depannya laut, di belakangnya pasukan Firaun. Kira-kira apa yang kita lakukan? Bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka menghadapi masalah ini, yang mereka lakukan adalah ngomel. Mereka ngomel. Kenapa? Karena mereka ngomel apa? Mereka tidak puas. Kenapa sih Tuhan kalau kamu melepaskan kami dari Mesir, kenapa kok ya nanggung? Kenapa kok mesti Firaun tuh mesti ngejar kami? Dan kami harus menghadapi laut Teberau di depan kami yang tidak bisa kami lalui dengan sendirinya. Mereka ngomel. Ngomel merupakan tanda apa? Tanda kesombongan. Tidak puas kalau Tuhan mau menyelamatkan kami sekalian. Jangan sampai Firaun tuh mengejar kami. Bangsa Israel mengomel. Itu sebuah tanda, sebuah bukti kesombongan. Tapi jangan menuduh orang Israel ya. Saya mau tanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu di sini yang sombong? Siapa Bapak Ibu di sini yang sombong? Aduh, enggak ada sombong ya? Oke, mari kita akhiri dalam doa. Enggak ada yang sombong di sini? Cuma saya saja yang sombong? Kalau kita tidak mau mengaku diri sombong, perhatikan nasihat dari Bapak Gereja Agustinus gitu ya. Bapak Gereja Agustinus dan Thomas Aquinas berkata bahwa kesombongan itu adalah awal dari semua dosa. Dosa apa yang kita lakukan sih? Kita bohong ya misalnya, kita bohong. Kita mencuri, kita ngapa-ngapain aja. Dosa yang kita lakukan semua disebabkan oleh kesombongan. Jadi kalau kita tidak mau mengaku diri sombong, berarti kesimpulannya adalah kita adalah orang yang justru paling sombong, bukan? Karena semua orang pasti sombong kok, cuman levelnya beda-beda aja. Setiap orang itu sombong. Pertanyaannya apa sih kesombongan itu? Kita sudah terlalu gampang ya, kamu sombong gitu kan. Sedikit-sedikit pamer, sombong. Sombong itu apa? Tidak rendah hati ya, tidak menjawab. Kesombongan itu apa? Kalau saya mengutip dari William Williman, John Piper, dan Joel Bick mengatakan, kesombongan adalah sengaja menyerang Allah, lalu menganggap diri sebagai pencipta dan bukan makhluk ciptaan dan menikmati kepuasan diri. Kenapa orang sombong sih? Orang sombong karena sebenarnya dia sedang tidak puas di dalam Allah dan mereka mencari kepuasan di luar Allah. Terus membanggakan diri, gua bisa, saya bisa, tanpa Allah, Tuhan itu sudah pensiun aja lah, saya bisa bekerja keras sendiri, itu namanya orang sombong. Makanya tidak heran, Thomas Andrew, seorang pencipta dari kapal Titanic, Bapak Ibu pasti tahu ya kapal Titanic ya, pernah nonton ya pasti ya kapal Titanic. Kapal Titanic yang besar, yang megah, yang aman, yang diklaim aman, Thomas Andrew penciptanya mengatakan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan kita tahu kan, yang terjadi adalah
Kapal itu tenggelam, bukan cuma sekedar tenggelam karena menabrak gunung es. Yang terjadi apa? Titanic. Kapalnya malah terbelah menjadi dua. Ironis bukan? Orang yang merasa diri bisa, orang yang merasa puas diri, akhirnya apa? Dihukum oleh Tuhan. Benar-benar bukan cuma sekedar tenggelam kapalnya, tapi terbelah menjadi dua. Tapi permasalahannya adalah, Jonathan Edwards mengatakan kesombongan itu adalah dosa yang paling rahasia dari semua dosa. Tadi kan saya sudah tanya ya, siapa di sini Bapak Ibu yang sombong? Nggak ada yang mau ngaku kan? Nah itu berarti kesombongan adalah yang paling rahasia. Kita tidak bisa mendeteksi kesombongan di dalam hati kita. Kita merasa enggak, aku tidak pernah sombong kok. Aku tuh orangnya rendah hati. Orang yang pertama kali menganggap dirinya rendah hati, dia adalah orang yang paling sombong justru. Karena kesombongan adalah dosa yang paling rahasia dari semua dosa. Kita nggak bisa mendeteksi dosa kesombongan di dalam hati kita. Contoh ya, contoh. James Bryan Smith itu pernah memberikan contoh. Pada waktu kita cerita sama rekan-rekan jemaat tentang keluarga kita. Misalnya ya, saya cerita sama Pak James gitu ya. Pak James tahu nggak anak saya itu lomba gitu kan. Lomba nyanyi gitu kan. Lomba main piano gitu kan, juara 1 gitu ya. Semana, sekabupaten gitu kan ya. Ketika saya cerita, itu salah enggak? Enggak ada yang salah kan? Saya cerita kelebihan dari keluarga saya. Kelebihan dari anak saya, boleh enggak? Sesuatu yang baik bukan? Tapi tolong tanya, ketika saya bercerita hal itu kepada orang lain, motivasi saya apa? Benar hanya cerita? Ketika saya cerita sama Coach James, Pak James, kemudian Pak James bilangnya apa? Wah, anak Pak Denny pinter ya. Terus apa yang ada di dalam hati saya? Oh jelas, anaknya siapa gitu kan, anaknya penginjil gitu kan ya. Itu kan sombong sebenarnya. Kepengen dipuji oleh orang lain, tapi dibungkusnya dengan apa? Cerita kok, cuman cerita. Gak ada salahnya kan dengan cerita, tapi motivasinya adalah sebuah kesombongan. Nah, Allah sangat membenci kesombongan. Di Amsal 16 ayat yang kelima dikatakan, semua orang sombong dibenci oleh Tuhan. Karena dosa kesombongan dibenci oleh Tuhan dan dosa kesombongan adalah dosa yang paling rahasia, maka Allah perlu menyingkapkan kesombongan itu di dalam hati kita. Melalui caranya penderitaan. Kalau kita tidak menderita, kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya sombong. Kalau kita masih ingat tadi saya di awal, saya cerita tentang Paul David Tripp. 19 Oktober 2014, beliau sedang mengidap penyakit gagal ginjal akut. 3 tahun sebelumnya, dia itu berhasil diet sebesar 18 kilo. Siapa di sini yang diet 18 kilo? Nggak pernah diet ini. Diet sebesar 18 kilo, mengubah pola makan dan juga berolahraga secara agresif. Oh baik kan? Nggak ada salahnya kan? Olahraga, menurunkan berat badan, mengubah pola makan, baik. Apalagi tujuannya buat apa? Supaya beliau semakin efektif melayani dan menulis buku. Loh, bagus juga. Tujuannya untuk melayani Tuhan kok. Bukan untuk show off kok. Bukan untuk hebat-hebatan kok. Untuk melayani Tuhan. Tapi ketika beliau mengidap gagal ginjal akut, beliau tidak bisa menulis, beliau tidak bisa melayani. Bahkan saya baca bukunya. Setiap 3 menit beliau itu mengerang kesakitan. Coba bayangkan ya. Orang yang terbiasa olahraga, sehat, merasa hebat gitu kan, dihajar sama Tuhan dengan gagal ginjal akut. Mengerang kesakitan selama 3 menit. Dan selama 2 tahun dia harus 6 kali operasi gagal ginjal. Bayangkan ya. Orang yang tadinya aktif melayani, menulis buku, ternyata ditegur sama Tuhan benar-benar tidak bisa apa-apa. Nah penderitaan itu mengajar kita apa? Paul David Tripp yang tadi beliau cerita, penderitaan mengungkapkan bahwa kita terus mengandalkan diri sendiri. Kita menganggap diri hebat, kita menganggap diri sehat, kita menganggap diri bisa melakukan apapun juga. Ketika yang kita harapkan dan inginkan tidak terjadi, yang terjadi adalah kita panik kan. Orang yang terbiasa olahraga, terbiasa nulis buku, terbiasa melayani, disuruh Tuhan untuk diam dengan penderitaan. Apa yang terjadi? Panik kan, terus aku ngapain? Apa yang bisa aku lakukan? Aku biasanya melayani, aku biasanya menulis buku. Tapi Tuhan mengajar dia. Penderitaan mengungkapkan bahwa kita terlalu mengandalkan diri. Kita panik. Ketika kita panik, membuktikan bahwa kita sebenarnya kecil, lemah, dan rapuh. Oleh karena itu, ketika penderitaan datang, maka kita seharusnya peka terhadap pesan Allah bagi kita. Saya setiap
minggu sekali besuk dengan salah seorang rekan hamba Tuhan di tempat ini. Kemudian saya mendengar beliau itu kalau memberikan petuah-petuah gitu ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang sakit, beliau tuh sering mengatakan demikian. Apa sih pesan Allah di balik penderitaan Anda? Pesan beliau juga bisa ditujukan kepada kita. Ketika kita sedang menderita, apa sih pesan Tuhan bagi kita? Ada berhala apa sih yang kita simpan di dalam hati kita? Yang kita itu anggap berharga lebih daripada Tuhan. Marilah kita singkirkan itu melalui penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah bukan hanya menegur kita supaya tidak sombong, tetapi Dia juga memimpin umatnya untuk rendah hati. Setelah Allah benar-benar membebaskan mereka dari Mesir, orang Israel, Tuhan itu sebenarnya bisa memimpin orang Israel menuju Kanaan, itu jalur ekspres, yaitu melalui jalurnya orang Filistin. Kalau kita membaca Keluaran 13 ayat yang ke-17, melalui jalur orang Filistin sampai ke Kanaan, mereka itu bisa sampai ke Kanaan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi Tuhan tidak memimpin mereka melalui jalur ekspres, tapi melalui jalur ribuan kilometer puter-puter gitu kan ya, sampai mencapai 40 tahun baru mereka sampai ke Kanaan. Coba kita bayangkan jadi orang Israel ya. Kalau kita pakai Google Maps, diputer-puter pakai Google Maps, pakai peta di mobil, terus diputer-puter sampai 4 jam, padahal cuma setengah jam tok perjalanan kita dari rumah kita pergi gereja. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita ngomel kan? Iki ya apa sih Google Map? Nah sama, Tuhan sebenarnya bisa kok jalan jalur ekspres cuma 2 minggu sampai ke Kanaan. Tapi kenapa Tuhan tuh membuat orang Israel tuh muter-muter sampai 40 tahun ribuan kilometer? Maksudnya apa? Kalau kita membaca Ulangan 8 ayat yang kedua. Di situ dikatakan Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Saya tanya, apa itu kerendahan hati atau kerendah hatian? Apa itu rendah hati? Kalau saya berusaha untuk mendefinisikan rendah hati itu adalah berani mengaku Allah sebagai Allah dan Raja yang adalah sumber kepuasan hidup kita dan mengaku diri sebagai anak Allah dan hambanya yang bergantung kepada Dia. Rendah hati itu berani ngomong kita tidak bisa, kita tidak mampu tanpa Allah. Itu berarti itu namanya orang rendah hati. Kalau kita merasa diri hebat, merasa diri sehat, merasa diri mampu melakukan segala hal tanpa Allah, itu namanya kesombongan. Tapi kalau kita berani mengaku bahwa kita nggak bisa, kita nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa, itu namanya rendah hati. Dan konsep ini sebenarnya beda sekali dengan konsep dunia. Dunia kita ngajarin apa sih? Dunia kita mengajarkan kita adalah ilah-ilah kecil yang luar biasa, punya kekuatan yang tidak terbatas. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Semua itu adalah semua ada di dalam tangan kita gitu ya. Dunia itu membutuhkan kita, itu kan ya. Itu dunia kita ngajarkan seperti itu kan. Tren-tren motivasi yang kita sering dengar di TV, di kantor dan sebagainya. Tapi dunia Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak bisa apa-apa. Dunia mengajarkan bahwa kita pusat alam semesta. Semua orang membutuhkan kita. Kalau nggak ada kita perusahaan kita hancur, gereja kita hancur, gitu kan ya. Dunia membutuhkan kita, tapi Alkitab mengatakan yang butuh itu adalah kita butuh Allah, bukan dunia membutuhkan kita. Itu namanya kerendahan hati. Allah itu pusat, bukan kita pusat. Kalau tanpa kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa Allah kita justru ada apa-apanya. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah, itu namanya kerendahan hati. Tapi jujur ya, kalau kita rendah hati, bisa nggak berusaha dengan sendirinya? Tadi saya bilang kan, ketika kita berani mengatakan bahwa kita rendah hati, justru pada saat yang sama kita sombong. Orang yang menganggap saya orang paling rendah hati, justru pada saat yang sama dia adalah orang yang sombong. Makanya menjadi rendah hati tidak bisa dengan cara kita sendiri. Tuhan perlu mengajar kita untuk rendah hati dengan cara melalui penderitaan. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saya menggunakan terjemahan NIV, New International Version, dan yang literal translation. Dia Ulangan 8 ayat 3a dikatakan, Ia merendahkan hatimu menyebabkan engkau lapar. Tuhan menyebabkan orang Israel itu lapar. Kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, ketika mereka berada di padang gurun Sin, Tuhan membuat mereka lapar. Dan apa respon mereka? Tuhan membuat mereka di padang gurun Sin itu lapar. Dan respon mereka adalah ngomel.
Bahkan pendeta I. David waktu persiapan khotbah mengatakan orang Israel tuh keluar dari Mesir sampai ke Kanaan 15 kali ngomel. Siapa di sini yang ngomel 15 kali? Wih, gak ada ya. Lebih masalahnya gitu. Gak ada di sini 15 kali, lebih dari 15 kali ya. Orang Israel mengomel sampai 15 kali. Coba bayangkan kita jadi Tuhan ya. Sudah dilepaskan dari Mesir, dituntun ke Kanaan, masih ngomel sama Tuhan. Apalagi kalau kita melihat Keluaran 14, 15, Tuhan kan sudah menyatakan mujizatnya kan. Di Keluaran 15, ketika mereka lagi haus, air di Mara itu pahit rasanya. Yang Tuhan lakukan, menyediakan air dari batu kan ya. Airnya jadi manis, air itu manis. Tuhan sudah menyediakan mujizat, tapi ketika mereka di Keluaran 16, mereka lapar di padang gurun Sin, mereka ngomel, lalu patah. Beberapa waktu sebelumnya Tuhan sudah menyediakan air kok buat mereka ketika mereka haus. Kenapa mereka sekarang lupa? Itu membuktikan bahwa sebenarnya omelan mereka membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kan. Mereka bisanya ngomel kan. Kita ngomel, mereka ngomel, ayo di mana? Kami lapar. Mendingan apa? Mendingan kalau orang Israel bilang, mendingan Tuhan itu membunuh kami dalam kondisi kenyang tapi diperbudakan Mesir. Daripada kami kelaparan di sini, meskipun kami tidak diperbudak. Aneh ya. Padahal mereka itu pada waktu diperbudakan, Tuhan lepaskan kami, Tuhan lepaskan kami. Tapi sudah dilepaskan, dikasih lapar, malah bilangnya apa? Mendingan kami mati di perbudakan Mesir. Lah katanya tadi bilangnya suruh lepaskan. Tapi sekarang ketika ada masalah, malah milihnya apa? Mendingan mati dalam kekenyangan daripada mati dalam kelaparan. Maka sebenarnya penderitaan itu mengajar kita apa sih? Penderitaan itu mengajar kita, John Piper, beliau pernah mengidap kanker prostat tahun 2006. Jadi semua yang saya kutip itu pernah menderita ya. Sasaran Allah dalam penderitaan kita adalah ia merobohkan kesombongan kita yang merasa hebat tanpa Allah dan memimpin kita untuk rendah hati, mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Biarlah penderitaan boleh merendahkan hati kita, mengajar kita untuk kita mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu respon kita adalah, mari kita membacakannya bersama ya. 1, 2, 3. Ketika penderitaan menerpa kita, berhentilah berkata semua karena kerja keras saya, semua, tetapi mulailah berkata semua karena kita tahu sola gracia kan ya. Sola gracia itu artinya segala sesuatu hanya karena anugerah. Yakin kita mengimani itu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita cuman itu hanya slogan sebagai orang reform gitu ya, sola gracia, sola fide, sola scriptura, soli deo gloria, dan terakhir solaria kalau lapar gitu kan ya. Kita merasa, wah kita hafal semua slogan-slogan teologi, tapi yakin kita menganggap semua karena anugerah? Kita kerja keras, benar kita mengakui Allah di dalam hidup kita? Benar kita mengakui anugerah Allah? Ataukah kita merasa, aku dari kecil sudah banting tulang, itu semua karena aku. Di mana Allah? Oh di gereja, 1,5 jam, 2 jam gitu kan. Setelah itu, ya aku lagi. Penderitaan mengajar kita, stop, berhenti mengandalkan usaha keras kita. Poin yang terakhir, yang kita akan renungkan bersama, ini terakhir ya, poin yang kita suka karena terakhir. Paul David Tripp mengingatkan kita, meskipun Alkitab jujur memaparkan masalah penderitaan, Alkitab juga dipenuhi dengan pengharapan yang mulia. Kalau kita membaca di Ulangan 8 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, di situ dikatakan, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Allah yang menyebabkan mereka lapar adalah Allah yang juga memberikan mana, sehingga mereka tidak pernah kelaparan, pakaian mereka tidak pernah usang dan kaki tidak pernah bengkak. Coba bayangkan ya, 40 tahun. Jalan loh Bapak Ibu, bukan naik mobil apalagi naik pesawat gitu kan ya. Jalan kaki selama 40 tahun. Resiko pakaiannya kan jadi usang kan. Kakinya langsung pegel gitu kan ya, menjadi bengkak. Kemudian apalagi kelaparan pasti, kehausan juga pasti. Tapi Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Iya, Tuhan menguji mereka, menyebabkan mereka lapar, tapi Allah yang sama juga memberikan pengharapan kepada mereka dengan memberi mereka makan mana. Allah yang sama juga memberikan pengharapan kepada kita ketika kita sedang mengalami penderitaan. Allah pasti memberikan pengharapan itu, meskipun jenisnya beda-beda. Ada yang Tuhan memberikan kelepasan buat kita dalam penderitaan,
Tapi Allah juga bisa tidak melepaskan kita, tapi memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sedang menderita. Yang penting adalah ada pengharapan di dalam penderitaan. Saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang penderitaan, meskipun penderitaan ini ya tidak menderita banget sih ya. Tuhan itu mengajar saya untuk berhenti untuk mengandalkan diri dan mengandalkan Allah. Pada waktu saya mengerjakan sebuah proposal tesis, pada waktu saya ngetik, saya lupa kalau nggak salah separuh ya, sudah mengerjakan proposal. Proposal itu adalah introduction-nya gitu ya, pendahuluannya untuk tesis gitu ya. Pada waktu saya mengerjakan proposal untuk tesis, saya sudah berpikir, wah tema tesis saya itu dijamin tidak ada yang bikin karena tema tesis saya itu tema yang unik gitu ya. Jadi tidak mungkin ada yang bikin. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya merasa, udahlah nggak perlu cek-cek lah. Teman-teman kakak tingkat itu mau bikin apa sih tesisnya, nggak usah dicek. Saya sudah yakin 100% tema tesis saya tidak akan ada yang membahasnya. Kemudian saya merasa sombong, saya mengandalkan diri, saya merasa, santai aja, nggak usah mikirin yang terlalu berat-berat gitu kan. Saya mengerjakan proposal tesis. Pada waktu saya mengerjakan proposal tesis, pada waktu itu saya mulai membuka laptop saya dan tidak bisa dibuka sama sekali laptopnya. Bisa bayangkan? Benar-benar tidak keluar itu Windows-nya, tidak bisa ngapa-ngapain. Terus yang lebih parah adalah ternyata ketika saya bawa ke tukang servis, ternyata laptop saya sudah kena virus. Bukan COVID pastinya ya, virus. Akhirnya apa? Semua data saya hilang, bahkan termasuk proposal tesis saya hilang. Tapi puji Tuhan lah ya, singkat cerita Tuhan itu masih belas kasihan kepada saya. Akhirnya ada satu data saya berkaitan dengan tesis itu yang akhirnya balik ke saya. Ya tetap saya harus bikin proposal ulang dari awal sih, tapi tetap Tuhan masih berbelas kasihan, Tuhan masih memberikan pengharapan kepada saya. Nah, pengharapan yang terbesar bukan masalah dilepaskan dari penderitaan, tetapi Kristus diutus bagi kita. Itu adalah pengharapan terbesar bagi kita ketika kita sedang menderita. Ingatlah, Allah Bapa sudah mengutus Kristus bagi kita. Dia mati bagi kita, dia menderita bagi kita, dan itu sebuah bukti bahwa dia turut merasakan penderitaan kita. Bahasa Yunani yang dipakai di Ibrani 4 ayat 15, turut merasakan itu adalah sympathezai. Dari kata ini muncul kata simpati. Yesus yang mati di atas kayu salib, dia menderita bagi kita, dia turut merasakan penderitaan kita. Penderitaan apa sih yang kita lalui selama ini? Yesus sudah pernah melaluinya. Yesus anak Allah, Allah yang menjadi manusia, dia mati menderita, dia dianiaya bukan? Dia disiksa, dia diperlakukan sebagai apa? Penjahat kelas kakap. Siapa di sini yang pernah diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap? Tidak ada kan? Penjahat yang kelas kakap harus dijatuhi hukuman mati yang paling berat pada waktu itu di atas kayu salib. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi kan. Para muridnya ngacir semua, pergi semua. Itu murid-muridnya loh. Bahkan dia diperlakukan tidak adil, dipermalukan, ditelanjangi di depan umum. Siapa yang pernah mengalami penderitaan seberat yang Yesus alami? Tapi dia melakukannya bagi kita. Bukan hanya itu, Yesus menderita bagi kita, dia menebus kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya dipuaskan oleh dia. Tadi saya mengatakan kesombongan itu apa? Ketika kita merasa puas diri, puas di luar Allah, maka solusinya adalah Allah perlu memberikan kepuasan kepada kita, dan itu dilakukannya di atas kayu salib, dilakukan oleh Kristus. Sehingga kita yang percaya kepadanya, Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapatkan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang sejati, hidup yang puas di dalam Kristus. Itu namanya pengharapan kita yang terbesar yang tidak bisa diberikan oleh semua orang di dunia. Hanya Kristus yang bisa. Makanya ketika penderitaan datang menerpa kita, ada pengharapan. David Powlison mengatakan, pengharapan dari Allah atas penderitaan kita adalah kita 100% pasti menderita. Gak ada satupun yang kita tidak pernah menderita. Tetapi jaminannya adalah Kristus 100% pasti ada bersama kita. Dia menemani kita, dia menghibur kita, dia memberikan kepuasan sejati kepada kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas.
Kristus ada bersama kita. Dia menemani kita, dia duduk di sebelah kita secara rohani. Itu jaminan kita, itu pengharapan yang kita lakukan. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, tidak semua orang bisa menjadi teman curhat kita, bukan? Ada orang dicurhati gitu kan ya, aku lagi masalah gitu, ya, kamu chatting aja lah ya, nanti tak baca, nanti kalau waktu sempat gitu kan ya. Tidak semua orang kok mau mendengarkan curhatan kita tentang penderitaan kita. Kita curhat kepada teman, kita curhat kepada keluarga, kita curhat kepada hamba Tuhan sekalipun, siapapun kita. Mungkin ada yang mau mendengarkan kita, tetapi tidak ada satupun yang bisa memahami kita, bersimpati dengan kita. Tapi Mazmur 23 yang keempat menjadi kekuatan buat kita. Meskipun aku melalui lembah yang sangat gelap, aku tidak takut bahaya. Saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, cukup membantu kita. Karena apa? Engkau menemani aku 24 jam dalam sehari. Enggak pernah cuti, enggak pernah absen, menemani kita selalu, melindungi kita dan menghibur kita. Bayangan seperti apa? Seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Gembala sama domba itu selalu 24 jam. Tidak pernah cuti, tidak pernah absen. Sebagai seorang gembala yang melindungi dombanya, Allah juga melindungi kita. Dia bersama dengan kita, dia menghibur kita, dan dia memberikan kepuasan sejati kepada kita. Dan itu yang memungkinkan kita bisa rendah hati di dalam dia. Oleh karena itu ketika penderitaan menimpa kita, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Paling tidak kita bisa belajar 3 poin. Yang pertama, ketika penderitaan menimpa kita, renungkanlah pesan Allah di dalam penderitaan. Allah pasti akan mengajar kita bagaimana kita bertumbuh semakin hari semakin mengenal dia. Dan semakin mengenal berhala yang ada di dalam hati kita. Renungkan pesan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, andalkanlah Allah di dalam setiap waktu. Andalkan itu berarti apa sih? Kita mengandalkan Tuhan itu apa? Kita berserah. Kita menganggap Allah lebih kuat daripada kita. Allah lebih hebat daripada kita. Allah lebih luar biasa daripada kita. Andalkan dia di dalam setiap waktu. Meskipun kita tidak bisa melihat tangan kasihnya Allah secara langsung. Andalkan dia. Itu namanya kita percaya, itu namanya kita beriman. Setiap waktu, pada saat kita menderita, kita andalkan dia. Setelah kita menderita pun kita mengandalkan dia. Dalam setiap waktu kita mengandalkan dia. Dan yang terakhir, ketika kita sedang mengalami penderitaan, percayalah ada pengharapan Allah di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita tidak akan dilepaskan. Orang yang sakit, orang yang mengalami penderitaan, ada beberapa orang yang habis salah satu keluarganya sakit, anggota keluarganya sakit lagi, masuk rumah sakit lagi, opnam lagi dan sebagainya. Ada berbagai macam penderitaan yang tidak bisa dikatakan. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa merasa lebih hebat daripada mereka. Sudahlah berserah sama Tuhan. Enggak, kita nggak bisa. Yang kita lakukan adalah kita sendiri. Kita berharap, percaya kepada Kristus yang memberikan pengharapan sejati kepada kita. Dunia boleh tidak memberikan pengharapan kepada kita. Orang terdekat kita mungkin tidak memberikan pengharapan kepada kita ketika kita menderita. Tapi percayalah Kristus pasti memberikan pengharapan itu. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Apa yang kita bisa pelajari? Padang gurun mengajar kita. Allah memberi kita penderitaan agar kita sadar bahwa kepuasan di luar Allah adalah kepuasan yang palsu. Ketika kita merasa diri hebat, ketika kita merasa diri puas karena pencapaian kita, karena pekerjaan kita, usaha kerja keras kita, Tuhan pengen bilang, kamu itu berpuas di luar Allah, itu kepuasan yang palsu, kepuasan yang tidak pernah berlangsung selama-lamanya. Makanya kamu tak kasih penderitaan, supaya kamu sadar, jangan berpuas di dalam pekerjaan, jangan berpuas di dalam pencapaian. Tetapi Allah yang sama juga memberikan pengharapan kepada kita di dalam penderitaan. Supaya kita sadar bahwa kepuasan sejati hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Allah yang memberikan kepuasan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika kita sudah dipuaskan di dalam Allah, ketika kita sudah puas di dalam Allah, maka kita bisa rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, kita tidak akan pernah merasa diri rendah hati. Jadi saya tanya lagi ya, siapa di sini yang rendah hati Bapak Ibu? Ah, bagus ya. Ini antara enggak mau jawab atau memang benar-benar rendah hati ya. Kalau Bapak Ibu saya tanya siapakah yang rendah hati di sini dan tidak ada yang menjawab, itu bagus. Berarti semua merasa diri sombong ya. Setelah pulang ingatkan senggol kiri kanan ya, kamu sombong loh ya. Iya.
Itu namanya kerendahan hati sejati. Biarlah kita dipuaskan oleh Allah sehingga kita bisa benar-benar rendah hati di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Minta kesediaan Pendeta Kango untuk menutup kita dalam doa. Percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pelajaran yang kami boleh terima pada pagi hari ini sangat penting sekali. Dan kiranya Tuhan, kalau setiap kami di dalam hidup ini, apakah kami sedang mengalami pergumulan penderitaan, atau kami suatu hari nanti ketika kami diperhadapkan dengan satu pergumulan, ingatkan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang memelihara kami. Ingatkan kami Tuhan untuk mencari kehendak-Mu, untuk merenungkan apa pesan Tuhan di dalam kehidupan yang kami sedang gumulkan, sedang alami ini. Dan ingatkan kami Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan penderitaan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dekat kepada kami, Engkau yang sudah berkorban dalam segalanya, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang mau bersimpati kepada kami. Engkau sudah mengalami semuanya. Engkau memproses kami Tuhan, agar kami boleh semakin hidup berkenan kepadamu. Ajar kami untuk taat Tuhan, dan menerima segala proses Tuhan membentuk setiap kami umat-Mu ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati segala pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.